Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran, merupakan lanjutan dari kebenaran sebelumnya yang telah saya sampaikan. Judul firman Tuhan hari ini, Anda sukses jika memiliki iman yang cerdas, berpengetahuan. Banyak orang Kristen berkata saya beriman, akan tetapi ia tidak bertumbuh. Kenapa ia tidak bertumbuh dalam iman? Karena ada banyak hal yang ia tidak pahami dalam menjalani hidup imannya. Iman itu harus dihidupi, harus dijalani, harus dipahami supaya bertumbuh dengan sehat. Seperti perumpamaan yang Yesus sampaikan, itu seperti benih yang ditanam. Ada yang jatuh di jalan, sikap hati di jalan. Ada yang sikap hati semak duri, ada sikap hati batu, dan kemudian ada sikap hati yang baik. Dari keempat tanah atau sikap hati ini, hanya ada satu yang membuat benih firman. Iman kita boleh bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan benar, sehingga berhasil menghasilkan buah sebagaimana panggilannya, sebagaimana pilihan Tuhan atas hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali saya ingin membaca bagi kita kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi orang berhasil ketika kita tertanam di dalam Kristus? Hal pertama yang harus kita paham sungguh-sungguh sebagai orang percaya adalah, apakah saya sudah tertanam di dalam Kristus? Tertanam di dalam Kristus itu berarti kita telah dilahirkan baru. Tertanam di dalam Kristus itu berarti kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tertanam di dalam Kristus itu berarti kita sudah dibaptis dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Tertanam di dalam Kristus itu berarti mempunyai hubungan di dalam roh kita kepada roh Allah, yang ketika kita terima dia ditaruhkan di dalam hati kita. Jadi itu yang disebut tertanam. Ada banyak orang hanya beragama Kristen dan berkata saya sudah terima Yesus, tetapi apakah benar seperti itu? Apakah benar ada benih ilahi di dalam dirimu? Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, kita menemukan di sana bahwa orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus itu, ia memiliki benih ilahi di dalam dirinya. Dan itu sebabnya ia tidak terus-menerus hidup berbuat dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atasnya. Nah Bapak Ibu, kalau saudara percaya kepada Kristus Yesus, saudara memiliki benih Allah. Dan itu yang membuat saudara terhubung dengan Allah sekali untuk selamanya. Nah, coba kita perhatikan, ketika kita terhubung dengan Kristus, firman Allah minggu sebelumnya kita sudah belajar bahwa engkau tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi orang kalah, menjadi orang gagal, tetapi engkau ditakdirkan oleh Allah ketika engkau tertanam di dalam Kristus, engkau berhasil, baik roh, jiwa, dan tubuhmu. Itu pasti terjadi, karena itu adalah hukum. Orang yang tertanam di dalam Kristus, dia pasti berbuah. Kalau orang tidak berbuah, berarti tidak tertanam di dalam Kristus. Itu saja kebenarannya. Itu hukumnya. Itu tidak bisa diganggu gugat. Tertanam berarti berbuah, tidak tertanam berarti tidak berbuah. Nah Bapak Ibu Saudara, mari coba kita pelajari bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil dalam kekristenan kita. Petrus menulis di dalam 2 Petrus 1 mulai ayat 3. Saya ingin kita baca ayat ini.
Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, sampai di situ saja saya akan membahas. Minggu yang akan datang saya akan bahas ayat sesudahnya, ayat 6 dan 7. Nah, Bapak Ibu, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kita harus berusaha bukan asal-asalan, asal jadi. Menjadi orang Kristen itu jangan asal-asalan. Makanya engkau bolak-balik masuk ruang Maha Kudus. Bolak-balik seperti orang Israel di padang gurun, putar-putar mati, kemudian di akhir hidupnya tidak pernah masuk tanah perjanjian. Itu artinya orang gagal, tidak pernah berhasil. Tapi saya percaya saudara tidak demikian. Yang penting adalah saudara sungguh-sungguh. Kita sudah bahas hal ini sebelumnya. Sungguh-sungguh artinya serius. Orang kalau terhubung dengan Kristus tidak bisa hanya sebagai sambilan. Makanya Yesus berkata kepada orang-orang yang mau mengikut Dia, kamu serius enggak? Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, anak manusia tidak punya tempat membaringkan kepala. Pada kesempatan lain, orang-orang dipanggil untuk ikut Yesus. Tapi Dia kemudian berkata, izinkan saya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang harus saya selesaikan. Saya baru beli sapi, kerbau untuk membajak sawah saya. Beri kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, menjualkah dan sebagainya, supaya saya tidak direpotkan. Ada lagi yang lain berkata, baiklah saya diberi kesempatan untuk menguburkan orang tua saya, karena kebetulan orang tua saya meninggal, jadi saya mau menguburkan orang tua saya. Dan sejumlah alasan lain yang diajukan oleh orang-orang yang hendak mengikut Yesus. Tapi Yesus berkata begini, kalau kamu mau mengikut aku harus serius. Bahkan Yesus berkata, kalau kamu mengikut aku, engkau tidak boleh menoleh ke belakang. Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa seriusnya ikut Yesus. Pada kesempatan lain, banyak orang mau mengikut Yesus, tapi Yesus berkata, kalau engkau mau memikul salibmu, menyangkal diri setiap hari, mengikut aku, layak. Tapi kalau tidak, engkau tidak layak. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus itu haruslah kita hidupi dengan serius jadi orang Kristen. Dan apa yang firman Tuhan katakan di sini ayat 5, harus kita tambahkan kepada iman kita kebajikan. Saya juga sudah membahas ini sebelumnya. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita memiliki semua ini, ada 7 hal. Ayat 8 kemudian berkata begini, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Perhatikan ini baik Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tidak beriman
dan tidak menambahkan kepada imanmu kebajikan, tidak menambahkan kepada kebajikanmu itu pengetahuan, maka apa yang terjadi? Saudara akan menjadi orang Kristen buta-buta. Saudara akan menjadi orang Kristen yang pasif. Saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang giat. Saudara tidak akan menjadi orang yang Kristen yang bersemangat mengiring dan melayani Tuhan. Dan itu yang membuat saudara gagal. Gagal tertanam. Walaupun saudara merasa saya tertanam, tapi sebenarnya buah membuktikan bahwa saudara tidak tertanam. Jadi kalau kita mau berhasil menjadi orang Kristen, mengenal Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita kebajikan. Dan selanjutnya menambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5, berusahalah sungguh-sungguh. Dalam terjemahan sehari-hari, berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus dan percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan. Kebaikan tanpa pengetahuan akan membuat saudara juga gagal. Karena kebaikan saja tidak cukup. Terlalu banyak pengalaman-pengalaman bahwa kebaikan saja itu tidak cukup. Kita harus cerdas. Cerdas menjadi orang Kristen. Bayangkan ada banyak orang Kristen yang sekian lama ke gereja, sekian lama memegang Alkitab, tapi tidak pernah membaca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah baca Alkitab. Kalau baca Alkitab paling kalau di gereja baca Alkitab. Itu pun syukur-syukur kalau bisa baca. Tapi saya percaya bahwa kalau saudara pengikut Yesus tertanam di dalam Kristus, firman itu menjadi bagian dari hidupmu. Itu adalah pedoman pemakaian hidup kita, pedoman dasar yang sangat penting bagi kita, bagaimana kita hidup supaya berhasil sebagaimana yang dirancang oleh Allah. Banyak orang berpikir bahwa saya sudah Kristen, saya sudah bawa ini, saya sudah melayani, saya sudah setia, saya sudah berkorban, saya sudah mengajar dan sebagainya. Kenapa saya tidak ditolong Tuhan? Kenapa saya tidak dibela oleh Tuhan? Kenapa saya masih jatuh bangun di dalam dosa? Kenapa seperti itu? Karena ia tidak berpengetahuan. Kenapa dia tidak berpengetahuan? Karena tidak serius mempelajari firman Tuhan. Datang ke gereja tidak bawa catatan. Datang ke gereja tidak bawa Alkitab. Datang ke gereja hanya bawa lipstik, bawa cermin, bawa tas dan sebagainya, dan gaya bergereja. Begitu cantiknya, begitu gagahnya pergi ke gereja, tetapi tidak bermaksud untuk belajar firman Tuhan. Dan lebih tragisnya lagi, berkata saya datang untuk beribadah. Apakah ibadah seperti ini yang dikehendaki Tuhan? Ibadah yang dikehendaki Tuhan adalah ibadah yang mempersembahkan hidup kita serius kepada Tuhan. Ibadah bukan sekedar datang mengikuti upacara gereja, liturgi-liturgi gereja. Tapi beribadah itu adalah mempersembahkan kehidupan kita, pikiran, perasaan dan kehendak kita, tubuh kita, kita persembahkan kepada Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar tuntunan Tuhan, mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya kita berhikmat, supaya kita cerdas, supaya kita mampu dalam menjalani kekristenan kita seperti yang Tuhan rancangkan. Saya
melihat ada begitu banyak orang Kristen menjadi gagal. Walaupun kalau ditinjau dari lamanya jadi orang Kristen, sudah seharusnya jemaat-jemaat Tuhan yang puluhan tahun jadi orang Kristen itu sudah profesor, sudah doktor, karena jam menerima pengajaran itu sudah banyak sekali. Jam pelajarannya, jumlah SKS yang telah diselesaikan itu banyak sekali. Puluhan tahun. Harusnya sudah sarjana, S1, S2, S3, S-teler pun. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang Kristen ke gereja tapi tidak pernah tamat-tamat baca Alkitab, tidak paham tentang kasih karunia Allah, tidak paham tentang keselamatannya, tidak paham tentang statusnya di dalam Kristus, tidak paham tugas tanggung jawabnya, tidak paham siapa dia, kenapa dia hidup di dunia, apakah sudah diselamatkan atau tidak diselamatkan, atau belum diselamatkan, atau masih berjuang untuk diselamatkan. Dia tidak paham, dan akibatnya sulit untuk dia cerita tentang Yesus, sulit untuk mempertanggungjawabkan imannya. Kenapa? Karena kekristenannya adalah kekristenan pasif, kekristenan mati. Berkata saya tertanam di dalam Kristus, tetapi tidak pernah tertanam di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa sukses, pasti sukses, jika sungguh-sungguh beriman yang cerdas. Bagaimana kita menjadi beriman yang cerdas? Dengan menambahkan ilmu pemahaman kita, hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita pelajari apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 3 ayat 18, dia berkata begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Terlalu banyak orang Kristen tidak paham tentang rahasia panggilan kita orang beriman. Paulus berdoa kepada Tuhan supaya umat Tuhan di Efesus ini mengerti, cerdas, memahami siapa mereka. Ada banyak orang Kristen selalu berpikir, saya ini orang berdosa, selalu fokus pada dirinya, kelemahan, kekurangan, dosa-dosanya, keterbatasannya. Dan itu sebabnya setiap saat datang kepada Tuhan selalu fokus kepada dosanya, minta ampunlah, mengingatkan Tuhan akan dosanya lah, dan sebagainya. Dan itu sebabnya dia tidak percaya diri untuk berdoa menghadap Tuhan, padahal Tuhan sudah buka pintu kemurahan, pintu anugerah untuk dia masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi persoalannya dia tidak paham bahwa dia sebenarnya layak masuk ruang Maha Kudus terus menerus. Banyak orang Kristen hanya keluar masuk ruang Maha Kudus. Ketika dia rasa layak, wah begitu senangnya dia bilang, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Kenapa? Karena ada di dalam ruang Maha Kudus. Sebentar lagi ketika dia punya kelemahan, saya mau beritahu, ia menjadi ciut, dan kemudian dia berkata kepada orang, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Kenapa tidak kamu berdoa sendiri? Iblis selalu menipu saudara, membodoh-bodohi saudara, dan berkata engkau tidak layak. Jadi engkau seperti iblis yang keluar masuk ke ruang Maha Kudus Allah. Satu saat iblis menghadap sorga, dan Tuhan bertanya kepada dia, kamu dari mana? Oh, saya lagi keliling-keliling dunia. Apakah engkau sudah lihat hambaku Ayub? Oh, saya tahu. Jadi iblis itu masuk ruang kudus, ruang Maha Kudus, keluar ruang Maha Kudus, ketemu Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Apakah iblis ini orang taat?
makhluk yang taat, malaikat yang taat. Tidak. Iblis adalah penuduh. Nah, kalau saudara orang Kristen masuk keluar ruang Maha Kudus, itu berarti saudara bukanlah orang benar. Itu bukan iman yang benar. Itu bukan kebenaran. Saudara tidak memahami status saudara, siapa saudara di dalam Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib, tirai pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu terbelah dari atas ke bawah. Itu berarti memberikan kesempatan kepada setiap orang, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Saudara layak. Tapi persoalannya saudara tidak memahami kasih karunia Allah. Dan itulah yang didoakan oleh Rasul Paulus, betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Allah, kasih karunia Allah. Ia menerima saudara satu kali untuk selama-lamanya. Perhatikan baik. Kalau engkau tidak memahami kebenaran ini di dalam hidupmu, apa yang terjadi? Kekristenanmu adalah baik, tetapi itu hanya upaya kebaikan dari dirimu sendiri. Satu saat engkau akan lelah, saudara akan capek taat, saudara akan merasa capek beriman, saudara akan merasa capek menjadi orang Kristen, saudara akan merasa capek, lelah berusaha untuk hidup benar, saudara akan merasa capek melayani Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya saudara tidak tertanam di dalam Kristus. Saudara tidak paham diri saudara, siapa diri saudara di dalam Kristus. Kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, di dalam Efesus pasal 1, Paulus mengingatkan ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Allah memilih saudara di dalam Kristus. Ketika saudara belum di dalam Kristus, saudara sangat bercacat. Saudara dikuasai oleh dosa, tabiat dosa. Kenapa? Karena memang saudara lahir sebagai orang berdosa, dikandung di dalam dosa, dan saudara hidup dalam dosa. Ketika saudara ada di dunia, saudara sudah menjadi orang berdosa. Tanpa berbuat dosa sekalipun, saudara pasti orang berdosa. Kenapa? Karena saudara mewarisi darah daging Adam dan Hawa. Tapi syukur kepada Yesus Kristus, ketika saudara percaya kepada Dia, saudara dibaptis, dicelupkan ke dalam Kristus, saudara menjadi satu dengan kematian, mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan dibangkitkan menjadi manusia bersama manusia baru bersama Kristus. Itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Saudara harus memahami ini. Kalau saudara tidak memahami, saudara selalu melihat diri saudara cacat, bercela, cacat, bercela. Saudara hakimi dirimu, dan tidak habis menghakimi dirimu, engkau pasti menghakimi orang lain. Dan engkau berkata, saya lebih rohani, saya lebih dewasa, saya lebih baik daripada orang lain. Karena engkau melihat dari sisi apa yang kau perbuat, perbuatanmu, bukan dari sisi anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan di dalam ayat 4 ini. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Perhatikan, statusmu sebagai anak-anak Allah, tanpa cacat, tanpa celah, itu saudara peroleh bukan karena apa yang saudara mampu buat, tetapi oleh karena saudara beriman kepada Kristus.
dibaptis ke dalam Kristus, saudara menerima itu sebagai pemberian, sebagai hadiah, sebagai anugerah. Kenapa? Karena kasih karunia-Nya. Dan itu sebabnya ayat 7, sebab di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Luar biasa. Itulah rancangan Allah yang terbaik bagi saudara. Lalu kita baca pasal 2 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pemahaman ini saya tidak punya waktu untuk menjelaskan satu demi satu. Nanti saudara akan memahami kebenaran ini lebih jauh dalam sesi selanjutnya. Bahwa doa Paulus supaya kita paham betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih karunia daripada Yesus Kristus bagi kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, terhubung dengan Kristus layaknya cabang dan pokok. Yesus pokok, kita cabangnya. Jangan biarkan saudara ketika saudara jadi orang Kristen kemudian dikeraskan hati saudara. Kenapa? Karena tidak berpengetahuan. Dalam Matius 13:14 Yesus mengutip firman Allah. Orang yang tidak benar-benar mau tertanam di dalam Kristus, tidak serius mengikut Yesus, memikul salib, upgrade pemahamannya tentang hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Kenapa? Ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Inilah kehidupan orang Kristen yang telah dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyimpulkan bahwa tidak cukup beriman. Iman harus dikerjakan, dihidupi, diupayakan dengan serius. Tambahkan dengan kebajikan, dan juga tambahkan kepada kebajikan pengetahuan, pemahaman, pengertian. Jadi bagaimana supaya kita punya pemahaman? Belajar firman Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara tidak masuk dalam golongan 5 anak darah yang bodoh. Ketika Tuhan datang, mereka baru kelabakan mau belajar firman Tuhan, tapi firman Tuhan sudah tidak ada. Mau belajar, meningkatkan, mengupgrade imannya, pemahamannya, sudah tidak ada waktu lagi. Bapak Ibu Saudara, mulailah belajar. Ada banyak cara untuk belajar, apalagi di zaman terakhir ini. Ada banyak YouTube, ada banyak artikel-artikel, pesan-pesan firman Tuhan yang bisa saudara pakai untuk belajar firman Tuhan, supaya saudara tidak bodoh, tetapi saudara menjadi cerdas. Orang yang cerdas, firman Tuhan katakan, ia akan berbuah lebat 30, 60, 100 kali lipat ganda. Tuhan memberkati saudara. Minggu yang akan datang kita akan sambung kebenaran ini. Amin.